Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas tentang sejarah Candi Prambanan, legenda, pembangunan, dan penemuan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Sejarah Candi Prambanan sendiri dimulai pada sekitar pertengahan abad ke-9. Dikutip dari laman resmi Candi Perpusnas, tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan dan atas perintah siapa candi yang satu ini dibangun. Namun, peneliti sejarah memperkirakan Candi Prambanan dibangun oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yakni Raya Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Sri Wagbra yang ditemukan di sekitar Candi Prambanan dan kini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini dibuat pada periode kepemimpinan Rakai Pikatan. Sejarah dan kisah Candi Prambanan. Berdasarkan prasasti Si Wagra, Candi Prambanan dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Mengutip buku Seni Rupa Indonesia dalam Perspektif Sejarah oleh Purwo Prohatin SSN M Hum, hal itulah yang kemudian membuat kompleks candi ini dikenal dengan nama Siwagra yang artinya rumah Siwa, dan Siwalaya yang artinya ranah Siwa atau alam Siwa. Ada sejumlah kisah yang menjadi legenda di Candi Prambanan. Contohnya, sejarah perebutan kekuasaan antara dinasti Sailendra dan Sanjaya untuk berkuasa di Jawa Tengah. Pada kisah ini, Prabu Baka barangkali dimaksudkan sebagai Raja Samaratungga dari Sailendra. Rakai Pikatan adalah Bandung Bondowoso dan Pramodawardhani, putri Samaratungga, serta istri Rakai Pikatan merupakan Rara Jonggrang. Kisah Rara Jonggrang sendiri merupakan legenda yang menceritakan tentang candi-candi Bandung Bondowoso yang tidak selesai dan kini dikenal sebagai Candi Sewu. Arca Durga di ruang utara candi utama sendiri disebut sebagai perwujudan Rara Jonggrang yang dikutuk menjadi batu karena ingkar janji. Bangunan candi disempurnakan terus-menerus oleh raja-raja Medang Mataram seperti Raja Daksa dan Raya Tulodong. Pembangunan kompleks juga diperluas dengan membangun ratusan candi tambahan di sekitar candi utama. Fungsi dari candi-candi tersebut adalah sebagai tempat pergelaran upacara-upacara penting Kerajaan Mataram. Kompleks Candi Prambanan. Ciri khas arsitektur Candi Prambanan yakni berpedoman pada tradisi arsitektur Hindu dalam kibat Wastu Sastra. Model kompleksnya mengikuti model alam semesta yang menurut konsep kosmologi Hindu terbagi atas beberapa lapisan tanah, alam atau loka. Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang yang terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran yakni jaba di luar, tengahan di tengah, dan jeron di dalam. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong dan belum diketahui apakah pada awalnya terdapat bangunan atau hiasan di pelataran ini. Pelataran luar dan tengah dahulu dikelilingi pagar batu yang kini telah runtuh. Di pelataran tengah terdapat candi-candi memusat yang bentuk dan ukurannya sama, yakni Kuwas Dena dasar 6 meter persegi dan tinggi 14 meter. Hampir seluruh candi di pelataran tengah hancur dan yang tersisa hanya reruntuhannya. Sementara di pelataran dalam terdapat tempat suci yang semula dikelilingi gerbang-gerbang. Saat ini hanya gapura Padu Raksa di sisi selatan Candi Prambanan yang kondisinya masih utuh. Kompleks Candi Prambanan sendiri memiliki 4 arah penjuru angin dengan candi utama yang menghadap ke timur. Untuk kompleksnya terdiri dari 3 candi Trimurti, yakni Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. Kemudian terdapat 3 candi Wahana, yakni Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. 2 candi api di antara candi-candi Trimurti dan Wahana di utara dan selatan.
4 candi kelir di 4 mata angin tempat di belakang pintu masuk zona inti, 4 candi patoh di 4 sudut zona inti, dan 224 candi perwara. Candi perwara tersusun dalam 4 bagian memusat dengan jumlah candi per baris sebanyak 44, 52, 60, dan 68 candi. Dengan demikian terdapat 20 candi di kompleks Candi Prambanan. Penemuan Candi Prambanan. Candi Prambanan ditemukan pada tahun 1733 oleh C.A. Lons, surveyor Belanda di bawah Sir Thomas Stamford Raffles. Kala itu Raffles memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, namun reruntuhan Candi Prambanan tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya penggalian dilakukan pada tahun 1880-an. Akan tetapi upaya ini malah membuat penjarahan ukiran dan batu candi meningkat, seperti yang dikutip dari buku Wisata Ziarah oleh Gagas Ulung. Pemerhati arkeologi dan budaya asal Belanda Isaac Groneman lalu melakukan pembongkaran pada candi ini. Batu-batu candi diletakkan sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca dan relief candi diambil warga Belanda untuk dijadikan hiasan taman, sementara batu candi digunakan warga lokal untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Pada 1902 sampai 1903, pemimpin pemugaran Candi Borobudur Theodor van Erp mulai memelihara bagian Candi Prambanan yang rawan runtuh. Pemeliharaan dilanjutkan pada tahun 1918 oleh Jawatan Purbakala Odik Kundige Diens di bawah P.J. Bergwijn dengan cara sesuai kaidah arkeologi. Perawatan Candi Prambanan diteruskan De Haan pada 1926 hingga akhir hayat pada 1930, lalu ia digantikan Ir van Romon hingga tahun 1942. Renovasi Candi Prambanan lalu diserahkan pada pemerintah Indonesia dan berlanjut hingga 1993. Pemugaran Candi Siwa, candi utama kompleks Candi Prambanan sendiri, selesai pada tahun 1953. Kemudian pada tahun 1999, Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Demikian legenda pembangunan, penemuan, dan sejarah Candi Prambanan. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.